Terima kasih Ustazah Pipit. Saya seorang ibu dari baru satu orang anak ya Ustazah. Kebetulan anak saya ini bersekolah di sekolah agama, disebut aja di SMP Mutiara sekarang ya Ustazah. Dan kebetulan setelah Ustazah sampaikan paparnya tadi, memang anak saya ini termasuk anak yang gila sama HP. Sampai-sampai wali kelasnya, mama bantu anaknya. Dan kebetulan setelah saya melihat di rumah, udah saya teliti, saya perhatikan. Setelah saya sampai sama seperti yang Ustazah sampaikan tadi, sepertinya kata-kata yang kebun binatang sudah berjalan-jalan di rumah kami Ustazah ya. Sudah berjalan-jalan. Jadi lama-kelamaan kayaknya memang tidak bisa kalau saya kelaskan seperti itu. Udah saya coba. Jadi seperti apa sih Ustazah supaya dengan doa tadi kayaknya udah saya mungkin nggak sekarang juga terangkan seperti yang Ustazah sampaikan. Seperti apa supaya hati saya ini agak tenang cara mendidiknya, karena memang mungkin karena baru satu ya Ustazah. Jadi sama papanya pun terlalu manja ya, bingung, sehingga saya keras sendiri terkesan. Jadi gimana caranya untuk membuat hati saya tenang dalam mendidik? Itu Ustazah, terima kasih. Iya Ibu, semua ibu-ibu ya kebanyakan memusingkan tentang anaknya main HP, bandelnya anak-anak, mudarat HP ini, anak susah disuruh sholat, anak susah disuruh ngaji gitu. Yang harus ibu lakukan ketika kita marah sama anak ya Bu ya, kan keluar tadi kata-kata yang na'udzubillahi min dzalik, kata kebun binatang atau kata bandel. Sekali kita bilang anak bandel, kata malaikat jadikanlah dia anak bandel ya Allah. Minta lagi nih. Ketika kita punya anak yang bandel, keras kepalanya, ibu tolong mohon sabar sedikit, urut dada, kepalkan tangan kiri dan kanan sebuah tenaga. Ini enggak kuat lagi nih kita lihat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Enggak kuat aku ya Allah. Lihat anakku bandel, lihat anakku melawan, lihat anakku mendongkol. Tolonglah hambaku ini ya Allah. Ku hadiahkan sholat sunat hajat untuk anakku. Sujud. Mintalah kepada orang yang pemilik ciptaan anak kita ini. Siapa yang miliknya? Kalau kita beli mobil banyak rusaknya, kita nggak pandai memperbaikinya, datang ke dealer sana, datang ke bengkelnya. Mana bengkel anak kita? Bengkelnya adalah Allah. Ya Allah, perbaiki anakku ya Allah. Teteskan air mata kita di sujud terakhir kita, tolong bimbing anakku ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Ajak tuh anak. Kalau anak laki-laki, dia anak laki-laki, perempuan. Kalau dia pun anak perempuan, usaplah kepalanya, sering-sering usap kepala. Rabbi abli minas solihin, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama ya Allah. Luruskan lisannya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. 1 tahun berdoa belum lagi. 2 tahun belum lagi. 3 tahun belum lagi. Udah berapa tahun ibu doa untuk anak? Udah 13 tahun. Udah 13 tahun belum dikabulkan Allah. Bukan tidak ya Bu ya, belum. Doa lagi. Allah cinta kepada wajah para hambanya yang menangis karena beban hidupnya. Beban hidup ini macam-macam. Ada beban kita dengan anak, Allah senang. Doa lagi. Insya Allah ibu di hari yang ke-15 tahun Allah kabulkan. Saya bercerita macam ini Bu, saya juga punya anak perempuan. Anak perempuan saya yang pertama, kalau sekedar boleh ibu tahu ya, sekolah dia di MTS Jambi Bu. Alhamdulillah jilbabnya menutup dada. Karena memang itu pengajaran saya, anak perempuan saya mulai dari kelas 3 SD itu nggak boleh buka aurat keluar rumah lagi. Tamat dia dari MTS Jambi, dia masuk ke mat model Bukit Tinggi. Jadi semakin bermodel-model lah jilbabnya. Memang anak saya yang pertama itu agak beda wajahnya dengan saya, agak putih lah gitu ya, tidak kayak mamanya ya. Tiba di sana Bu, jilbab ini udah kayak sakaratul maut. Tahu sakaratul maut? Udah terawang Bu jilbabnya. Saya bilang, nak, tolonglah ulurkan jilbabmu sampai dada, nak. Itu minta saya.
Namun dia jawab nyelenis gini, lah kan punya masa, kita nih punya model kayak gitu lah Bu ya. Saya selalu minta sama Allah, ya Allah dapatkan anakku hidayah ya Allah, agar dia mengulurkan jilbabnya sampai dadanya. Saya cuma sampai dada Bu, enggak 2 meter Bu. Lalu dia pengen kuliah ke UI Bu, mengambil bahasa Inggris. Saya mungkin adalah tipe ibu yang berbeda dengan kebanyakan ibu yang lain. Saya mohon surat hajat kepada Allah, jangan luluskan anak saya di UI urusan bahasa Inggris. Bukan gak baik bahasa Inggris ya, bukan gak baik UI ya Bu ya, baik UI, baik bahasa Inggris. Tapi saya tahu kapasitas anak saya di mana. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang nanti orang-orang luar, nanti semakinlah anak saya kan. Akhirnya saya minta sama Allah, dia bilang, Nima tolong pilihkan Ica tempat kuliah yang bagus. Alhamdulillah dapat dia di Unisba Bu, Universitas Islam Bandung, dan saya yang memilihkan jurusannya yaitu hukum Islam. Satu semester dia di sana, dia katakan, Ica, kata temannya, ini bukanlah dunia kamu kuliah di sini Ica, kamu kan orangnya model. Saya bilang lagi, oh iya nak. Dan dia bilang kepada saya, Ica cukup 6 bulan aja sini mah. Besok Ica masuk UI lagi, oh nggak apa-apa nak. Saya iyakan kata dia, saya langsung bilang sama Allah. Udah, kita cerita aja sama Allah. Iya nak, kita nggak marah sama anak, kita diskusi sama Allah. Akhirnya alhamdulillah dia tenang, Ica tak jadi pindah mah di sini aja lah. Dan di semester 5 dia mendapatkan suami satu lokal juga dengan suaminya nih, alhamdulillah dia nikah. Karena saya bilang kepada anak nggak boleh pacaran. Tahu ibu, hasil dari doa saya bukan hanya sampai dada dia ulurkan jilbabnya Bu, malah dia pakai cadar Bu. Jadi, oh ya Allah, saya nggak sampai di sini doa saya ya Allah, saya nggak ada minta anak saya pakai cadar ya Allah, saya cuma ulurkan jilbab sampai dadanya. Jadi ibu guruku tetaplah berdoa untuk anak walaupun 13 tahun. Doa ibu kepada Allah belum cukup, kata Allah, kau harus menangis lagi kepadaku ya Allah, merengek lagi kepadaku ya Allah. Insya Allah suatu saat nanti anak ibu akan menjadi bidadari surganya Allah. Amin. Saya doakan anak ibu nanti mendapatkan junjungan hidup yang baik yang membawa dia ke surganya Allah. Amin.